sekali Klaten, nggak bisa, oke nak, besok coba lagi ngaji ini ya, habis itu kau baca Quran, oke, tambah lagi, Ustaz tambah ya, kakek besok kau hafal di rumah arti ayat ini. Nah, banyak rentetannya, dan dia akan ikhlas, dan dia akan, pokoknya semua tenaga dia akan dia kerahkan untuk biar anak ini nanti memang benar-benar bisa berubah peradaban dunia, kembali kepada Islam. Ya, itu tadi Ibu. Ya, jadi kembali lagi ya, selain ilmu tadi ya, kita harus memperbanyak juga menghadiri majelis taklim juga ya. Nah, ya, dimensi pertama itu hubungan manusia dengan Allah, atau kita kenal dengan hablum minal. Apa itu? Itu aqaid dan ibadah. Ya. Jadi artinya akidah ya dan ibadah. Ya, akidah itu apa? Yaitu yang kepercayaan kita, kata kita, kepercayaan kita ke Allah itu ya. Kita percaya Allah Maha melihat, Maha mendengar ya. Tapi maksiat nyantai baik. Nah, itu nanti akan kita kupas tuntas di seksi akidah ini. Ya, karena apa? Ibarat satu bangunan, akidah ini adalah pondasi. Ya, kalau bangunan yang pondasinya tidak kuat, apa yang terjadi ya? Bangunannya mudah roboh. Gitu ya. Nah, kemudian dimensi yang kedua, hubungan manusia dengan dirinya. Jadi kita pun sebagai seorang muslim itu harus tahu, harus kita apain diri kita ini gitu loh. Ya, bukan cuman menjalani hidup itu ya kayak orang nggak punya visi tadi lah. Hidup cuma untuk hidup, ya sudahlah kepalang yang dilahirkan hidup, ya sudah nak inilah, biarlah, wong nak ini, aku nak inilah pokoknya. Ya, orangnya yang nggak punya visi tadi ya. Jadi untuk hubungan manusia dengan dirinya pun kita harus tahu Islam mengatur itu, ada syariatnya tentang apa? Tentang makanan, apa yang halal, yang haram-haram nggak boleh kita makan ya. Kemudian minuman juga itu, cara berpakaian gimana, dan yang terakhir itu masalah akhlak. Akhlak ini masuk ke dimensi hubungan manusia dengan dirinya. Bagaimana kita itu membentuk diri kita biar kita bisa berakhlak mulia, akhlak karimah ya. Nah, kemudian ini dimensi yang ketiga ini yang paling banyak ya, dan porsinya ini sangat besar. Kalau 1 dan 2 ini porsinya mungkin 5% Bu ya. Cuma 5%, 5-10% ini. Tapi hablum minan nas ini, dimensi ketiga ini, hubungan manusia dengan manusia lain, ini yang banyak syariatnya yang diatur. Jadi Islam itu lengkap Ibu-ibu. Aturannya itu lengkap, sempurna, paripurna ya. Dan itu tidak perlu untuk diubah-ubah lagi sampai akhir zaman nanti. Jadi enggak ada tuh kalau orang ngomong itu kan zaman dulu ya, sekarang tidak zaman lagi itu. Padahal enggak ada. Allah sudah menurunkan Al-Quran itu sempurna. Allah sudah menyatakan Rasulullah itu nabi terakhir ya, nabi akhir penutup dari para nabi. Berarti risalah yang dia bawa itu sudah sempurna. Ya, jadi kalau kita kupas tuntas tentang Al-Quran, Sunnah, ya, ijma dan qiyas, pada saat itu kita akan temukan tiga dimensi ini. Dan dimensi ketiga ini yang paling banyak ini. Ya, apa itu? Hubungan manusia dengan manusia lain. Nah, hubungan manusia dengan manusia lain ini mencakup beberapa sistem. Ya, jangan kita yang sekarang ini yang kita suka fokus itu cuma di sini nih. Ya. Kajian-kajiannya cuma berputar di sini, ya. Ibadah ya, bukannya tidak boleh kita belajar ibadah, boleh, tapi yang ini yang 85% ini kita harus tahu Ibu-ibu. Ya. Biar apa? Biar umat ini bisa balik lagi, ya. Balik lagi saat Islam itu jaya. Ya. Saat syariat memang betul-betul ditegakkan. Jadi hubungan manusia dengan manusia lain ini apa? Sistem pemerintahan Islam. Rasul itu tidak hanya seorang nabi, tapi Rasul itu juga seorang kepala negara. Ya, Islam itu negara Madinah itu negara pertama kali yang Rasul dirikan sampai bisa menguasai 2/3 dunia. Kita harus tahu itu ya. Karena apa? Karena biar kita ini ada giroh, Bu, ada semangat gitu loh, bangga kita berislam. Karena sekarang ini kan banyak yang takut dengan syariat, ini yang takut. Ya, tuh. Yang kedua, sistem ekonomi Islam. Ya, jadi kita, ya semuanya kan kita bakal bertanggung jawabkan ini. Kalau kita nggak tahu ini, kita
menjalankan ekonomi nggak sesuai dengan tuntunan Islam, gimana gitu ya. Kita juga akan pelajari ini. Kemudian sistem sosial dalam Islam. Sistem sosial ini apa? Itu masalah pergaulan dan lain-lain ya. Kita rasakan sendiri sekarang bagaimana pergaulan anak-anak sekarang, ibu-ibu. Ya, kalau buka IG itu ceritanya apa? Anak SMP ya. Kemarin itu saya baca ada anak SMP bikin video porno, perempuannya 1, laki-lakinya 3. Digerebek, bayangin ya. Dari hasil ini juga ya, penelitian juga berapa persen, 80-70% anak-anak di Jawa Barat, Jawa Tengah itu sudah SMP sudah nggak perawan. Coba gimana ini? Karena apa? Karena kita tidak mempelajari ini, sistem sosial ini, sistem pergaulan ini dalam Islam itu seperti apa gitu, dan tidak kita terapkan gitu. Jadi kita nyantai-nyantai aja nih. Anak kita mau nonton apa, anak kita mau bergaul dengan siapa, anak kita mau berpakaian seperti apa gitu. Ya, anak kita mau keluar malam pacaran apa-apa, kita nggak peduli gitu loh. Padahal Islam mengatur itu gitu loh. Dan ini jelas di Al-Quran ada, di hadis ada gitu. Dan kita miss di sini selama ini. Ya, kenapa? Karena itu tadi. Ya, kita sibuk taklim yang ya ini lagi ya fikih sholat, lagi fikih taharoh segala macam. Padahal semuanya itu bisa kita pelajari sebetulnya. Beli buku itu bisa kita baca, ya jelas. Tapi kalau yang seperti ini, yang diajarkan Rasul itu metode taskif itu, kita betul-betul berhadapan dengan guru. Jadi kalau taskif itu biasanya duduknya melingkar, ya, ada gurunya, kemudian ada muridnya itu tidak lebih dari 5 atau 6. Dan terjadi komunikasi 2 arah. Jadi yang namanya murid itu benar-benar dipahamkan sama gurunya tentang satu perkara. Kalau belum paham, belum ngale kata orang itu. Ya, masalah akidah itu harus benar-benar klik. Ya. Makanya ibu-ibu mungkin bertanya di awal tadi ya, nama saya RA Halimatus Sa'diyah STMkom. Ya, enggak ada saya ininya ya, bukan dari pesantren SAG atau apa, enggak. Ya, saya SD negeri, SMA negeri, SMP negeri ya, kuliah negeri. Enggak ada. Tapi karena memang orang tua saya, orang Palembang dulu itu memang mengajarkan, nah kalau ngaji berguru, kalau ngaji dengan guru, cari guru, ya. Nah jadi apa? Ya seperti orang tua kita lakukan dulu. Saya ingat ya kalau almarhum papa saya itu ya ngajinya dengan Abah dan Sukri. Jadi kan memang benar-benar mendatangkan guru. Kita itu satu bahasan itu kita kupas sampai tuntas. Dan ini tadi dimensinya itu dari akidah dulu, karena kalau akidah ini masih mencelak susah kita mau lanjut ke syariat. Ya, sama seperti saya bilang tadi. Ya, kita percaya, ngomongnya percaya, di mulut kita percaya Allah itu ada, Allah melihatnya. Tapi apa? Nyatanya apa? Kita masih aja, apalah sedikit ini. Tapi kalau kita benar-benar percaya, kita malu, Bu. Mau mengerjakan suatu perbuatan tercela itu malu. Malunya bukan sama manusia, ya, tapi malunya sama Allah. Jadi kalau orang sudah akidahnya udah benar tuh sudah apa namanya itu ya dia selalu terkonek dengan Allah. Ya, apapun yang dia kerjakan dia akan tanya dulu, ini benar enggak, ini itu enggak, gitu ya. Itu sistem sosial. Kemudian sistem pidana. Pidana juga itu hukum yang kita terapkan sekarang ini kan bukan hukum Islam. Kalau hukum Islam kan apa tuh? Kayaknya kejem, Bu ya. Ya, maling potong tangan. Ya. Selingkuh, berzina, nah, diapakan itu? Dicambuk, diasingkan kalau dia masih lajang, kalau dia sudah bersuami, dibunuh ya, dicambuk sampai mati, dirajam ya. Nah, gitu. Ya, memang tampaknya kejam, tapi efeknya apa itu? Saya pernah baca di buku sirah itu bahwa selama 1300 tahun Islam berjaya itu, kriminal itu tidak lebih dari 200 kali. 1300 tahun kriminalitas tidak lebih dari 200 kali. Nah kita sehari berapa ratus untuk semisal lumayan misalnya. Ya, sementara zaman kekhalifahan dulu kriminal itu dihitung 2/3 dunia. 1300 tahun tidak lebih dari 200 kali. Coba bayangkan, karena apa? Karena sistem pidananya, sistem pidana Islam takut berbuat salah. Ya,
itu tadi. Memang tampaknya kayak kejam padahal kalau kita amati, kita cermati, ternyata kalau Islam ini aman, wong mikir, nak maling ketahuan wong nak, katik tangan sebelah wong itu pernah maling berarti. Jadi mikir wong nak maling, nak membuat macam-macam ya. Kemudian politik, pendidikan Islam, ya pendidikan juga itu ya, sangat beda dengan pendidikan saat ini ya. Kalau dulu zaman Islam apa? Sebelum akil balik Al-Quran anak-anak udah selesai ya. Makanya nggak heran kalau kita belajar sirah. Saya ini senang sejarah Islam Bu. Dari kecil dulu tuh kalau ngaji tuh, yang dulu kan tareh namanya. Kalau di ngaji tuh tareh Masehi bilang oleh Ustaz ya. Itu berarti belajar sejarah. Jadi saya senang, dan sampai sekarang saya senang baca buku sirah sejarah itu. Karena apa? Dari sejarah itu kita bisa banyak belajar, dan itu jadi pemicu kita untuk kembali mengulang masa-masa kejayaan. Ya, jadi pendidikan Islam itu, masya Allah sekali. Jadi nggak heran kalau usia berapa 21 tahun Muhammad Al-Fatih itu udah bisa menaklukkan Konstantinopel. Ya, anak kita 21 tahun apa coba? Masih galau, ya, masih galau, gitu ya. Enggak seperti mereka, pola pikirnya sudah gimana gitu. Kemudian juga dengan politik luar negeri Islam. Ya. Jadi insya Allah untuk berikutnya nanti kita bisa kupas ini satu persatu. Ya, tapi lebih ininya lagi ini dalam bentuk tasbih ya, mungkin nanti bisa kita range waktunya gitu ya. Misalnya kan nggak mungkin rame-rame begini, mungkin per kelompok nanti gitu ya. Nah, tapi yang rame-rame yang begini tuh ya tetap akan kita ini. Mungkin ya kita taklim tetap ada nanti. Tinggal nanti silakan ibu-ibu kalau ada masukan kepengennya materi apa untuk taklim itu bisa. Gitu. Tapi kalau untuk materi yang terstruktur ini kita tasbih nanti. Ini kita ini. Saya rasa untuk hari ini ya, ini ya yang ingin saya sampaikan. Ya ini nanti ada nih. Sebetulnya kekuatan visi tadi sudah masuk ke materi fondasi. Ya, karena kita tuh untuk apa ya, untuk menancapkan keakidah itu sampai benar-benar bisa tertancap itu kita memang butuh visi gitu, butuh visi yang kuat tadi. Makanya tadi saya sudah spill tentang kekuatan visi, kemudian ini ya, kemudian teori berpikir juga nanti ya ada, karena dari berpikir inilah ya manusia itu berubah karena pemikirannya. Ya, dari pemikiran, dari informasi yang masuk diproses sama otak kita, ya berpikir, kemudian dari berpikir nanti baru tingkat ada juga tingkatnya nanti baru tentang masalah akidah. Ya, ini saya rasa untuk hari ini itu aja. Ibu-ibu, silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Oh iya, karena nanti ada fadilah tentang 10 hari bulan Zulhijjah ini ya ibu ya. Karena ini kan kita sudah kan menyarankan coba dikupas tentang fadilah utama tentang 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah jadi hari ini saya angkat juga Bu ya, sesuai dengan permintaan Bros. Kita juga ini baru hari kedua, jadi masih baca kilometer ya Bu ya, insya Allah. Ya, silakan. Hah? Udah nggak dijelaskan. Ya Bunda, sabar dulu. Nah Bunda tuh yang saya memang memanfaatkan, memaksimalkan ibadah dan amal soleh di 10 pertama bulan Zulhijjah ini belum terbiasa, tetapi ini sebenarnya syariat yang sudah sangat jelas ya kan, tapi banyak dari kita yang tidak paham. Nah terkait ini ada 2 hal yang penting. Pertama, bagaimana menentukan 1 Zulhijjah itu, karena Zulhijjah itu bulan Hijriyah, bulan tahun Komariah. Jadi tahun Komariah penentuannya berdasarkan peredaran bulan, bukan peredaran matahari. Sementara penanggalan kita ini biasa penanggalan Syamsiah atau Miladiyah ya.
patokannya apa? Ya patokannya waktu Yesus lahir. Nah, sadari loh, kita ini pakai penanggalan dari Nasrani sebenarnya. Padahal dalam Islam itu ada perhitungan kalender tersendiri, ya kan? Sehingga kita kadang-kadang bingung ngukur bulan Hijriah, make bulan Miladiyah. Nah, jadi inilah yang harus kita sadari, bahwa bulan-bulan di dalam perhitungan terkait fikih, terkait apa, umat Islam itu seharusnya pakai perhitungan bulan Qamariyah atau Hijriyah, ya Bu ya. Satu hari di dalam Islam itu dimulai sudah maghrib, ya Bu. Maghrib kaget itu udah hari lain lagi sampai pagi, ya Bu, sampai maghrib berikutnya. Kalau Miladiyah sejak jam 12 malam sampai jam 12 lagi, ya kan gitu. Berbeda sekali Bu perhitungannya. Sementara kalau Ibu nak ngitung zakat, zakat itu kan ada nisab. Nisab itu ukurannya gitu ya. Ada haul, disimpan 1 tahun. Maka 1 tahunnya itu harus tahun penanggalan bulan Hijriah. Tidak boleh aku beli ini, misalkan aku beli emas ini 1 Desember 2003 yang lalu. Nah, Desember 2004, tidak Bu, harus lihat itu bulan apa, bulan Arabnya, bulan Hijriahnya. Karena lain perhitungan, ya Bu. Nah, sehingga karena ini tidak akrab dengan kita, tidak biasa, sehingga lama-lama kita tuh asing. Karena asing tadi banyak timbul salah pengertian. Nah, inilah mau dijelaskan itu. Oke, nah tentang bulan Hijriah, siapa yang berhak menentukan tanggal 1 itu? Kan kalau perhitungan dalam bulan Hijriah itu dengan melihat hilal. Hilal itu apa? Bulan sabit. Bulan sabit, ya. Nah, bulan di dalam Islam itu hanya 29 atau 30. Ya, cuma 2 kali, cuma 2 kok. Kadang 29, kadang 30. Nah, sementara kalau tahun Masehi kadang 29, kadang 28, kadang 29, kadang 30, kadang 31. Nah, itu kan. Nah, jadi harus kita sadari bahwa perhitungan bulan di dalam kalender Islam itu hanya 29 atau 30 hari. Nah, karena itu setiap ketika mau melihat hilal itu tanggal 29 sore orang sudah melihat hilal, yaitu melihat hilal dengan mata biasa sebenarnya. Itu kan dengan mata biasa, tak perlu alat-alat canggih. Cuma memang kalau di Indonesia ini cahayanya banyak terdistorsi oleh bayangan gunung, bayangan hutan dan segala macam. Itu yang nak bersih itu memang nengoknya di Arab sana Bu. Kalau di Arab itu mudah kelihatan hilal gitu ya. Nah, jadi siapa yang bertugas melihat ini gitu ya. Nah, karena memang kalau Idul Adha itu terkait dengan ibadah haji, ya Bu, maka siapa pendapat yang saya ambil? Memang ada 2 pendapat. Ada yang ngomong boleh ru'yah lokal gitu ya. Imam Syafi'i bilang boleh ru'yah lokal. Ibu harus sadari Imam Syafi'i itu hidup di saat teknologi informasi masih belum ditemukan. Jarak Mekah sama Madinah ditempuh dengan unta atau kuda seminggu. Kalau misalkan orang Mekah sudah mau melihat hilal, nak ngelapor ke Rasulullah di Madinah, butuh waktu seminggu, habis saling. Karena itulah ada beberapa imam mazhab keluarlah ijtihadnya bahwa boleh ru'yah lokal. Ibu, ru'yah tergantung daerah masing-masing yang kejingan. Karena dulu informasinya, teknologi informasi belum canggih, belum ada Bu. Bukan canggih, belum ada. Informasi itu kalau surat ngirimnya pakai burung merpati. Itu kalau merpati sudah terlatih. Kalau tidak terlatih, nyampak dia nyasar Bu. Tak sampai, ya Bu. Nah,
saking belum ditemukan teknologi informasi. Jadi sekali lagi, teknologi informasi, komunikasi informasi, bukan teknologi astronomi, bukan ya Bu. Karena diperintahkan oleh Rasulullah itu sumuli ru'yatihi wa aftiru ru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika melihat hilal. Ru'yah itu dengan mata biasa Bu. Kalau dia pakai teknologi, tidak pakai ru'yah bahasa Arab ya. Wa aftiru, berbukalah atau beridul fitrilah kalian ketika melihat hilal juga. Nah, maka dalam penentuan Idul Adha, ini Idul Adha, khusus Idul Adha, pendapat yang paling kuat yang saya ambil ya Bu adalah mengikuti apa Bu, ru'yah hilalnya Amir Mekah, penguasa Mekah saat ini. Saat ini penguasa Mekah siapa Bu? Kerajaan Saudi Arabia. Jarak waktu Saudi dengan Indonesia berapa jam? 4 jam lebih dulu kita. Tidak sampai 24 jam. Jadi artinya kita itu boleh berpotensi untuk berlebaran pada hari yang sama. Kan cuma 4 jam dua kita. Dan ternyata memang perbedaan waktu antar tempat di seluruh dunia ini tidak ada lebih dari 24 jam. Paling kencang adalah 18 jam. Artinya umat Islam sedunia ini punya potensi untuk berlebaran pada hari yang sama, memulai puasa pada hari yang sama. Cuma kita belum ada pemimpin kita, itu dia masalahnya. Pemimpin kita banyak, masing-masing nak dia pakai kepalanya dewe dengan alasan ada Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i itu menurut ia dewe itu kalau jaraknya 80 kilo. Lah kalau 80 kilo, kita paling mengikuti ru'yah di Jakarta, di Cakung sana. Berapa Bu jarak Palembang dengan Jakarta? Orang Jakarta saja misalkan, Jakarta meru'yah di Cakung. Cakung orang Banten tidak boleh dia ru'yah dewe. Kalau nak mengikuti Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i ijtihadnya lahir, bukan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Jadi menurut Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i berbeda. Imam Syafi'i itu langsung tahu dari Imam Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i menurut imam-imam para ulama yang mengikuti kaidah fikih, kaidah usul fikih yang diambil dari Imam Syafi'i. Itu ya Bu? Itu. Jadi kalau saya katakan mazhab Syafi'i berarti para ulama yang mengikuti kaidah fikihnya Imam Syafi'i. Kalau saya menyebut Imam Syafi'i itu langsung qaul dari Imam Syafi'i. Itu ya Bu ya? Nah, jadi ibunda semuanya, kalau orang beralasan itu dimikut Imam Syafi'i, nah elo Imam Syafi'i ini ya, pacak-pacak, ru'yah, harus Indonesia ini kan buatnya 1.200 juta kilometer, dibagi 80 berapa kali banyak pacak orang juga, bingung, berbeda-beda gitu Bu. Nah sekarang teknologi informasi lagi, orang di Indonesia belum kelihatan, kita tunggu dulu bulan Zulhijjah kata Allah Ta'ala, kita cukup ketika mau sahur ya kan, bahkan kalau misalkan tidak kekejar lagi sahur tapi udah belum makan apa-apa, tidak apa-apa siang sesudah subuh sebutkan saja niatnya, sudah itu sah ya Bu. Kalau dia puasa sunnah ya, kalau puasa wajib kan harus diniatkan malam gitu ya ya Bunda ya, Bunda kan para pendaki ya. Oke, nah jadi itu ya Bu. Jadi dari tanggal 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanggal 8 namanya hari Tarwiyah. Ya. Hari Tarwiyah niatkan puasa Tarwiyah. Tarwiyah itu orang-orang yang pada berkumpul menuju Mina mau melempar jumroh. Ya. Dan saat itu ramai orang berebut-rebut memberi minum. Maka dia disebut Tarwiyah. Kita juga disunahkan berpuasa ya Bu, kita lihat nah ini puasa Tarwiyah ya, ini pada tanggal 8 Zulhijjah. Bahkan menurut Imam Al-Qarafi dalam kitabnya Az-Zakirah, berpuasa pada tanggal tersebut setara dengan puasa setahun. Alam ruginya Bu, udah galak ya Bu ya. Kemudian apa lagi sama dengan berpuasa di bulan haram. Jadi puasa bulan haram itu apa Bu? Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, apa lagi Bu?
Rajab. Nah, itu kan 4 bulan haram, 4 bulan suci ya. Kemudian Bu, apalagi sama seperti berpuasa di bulan Sya'ban, sama dengan 10 hari di bulan 10 hari Zulhijjah ya. Itu panggilannya. Kemudian ketiga, puasa Arafah, yaitu puasa di tanggal 9 Zulhijjahnya. Nah, ini sunnah muakkad. Sayangnya Bu, kalau tadi sunnah biasa, kalau ini sunnah muakkad. Apa sunnah muakkad itu? Sunnah-sunnahnya dia tapi muakkad, sangat dianjurkan, tapi belum wajib, ya Bu ya. Ya, sedorong-dorongnya kita harus mengamalkannya, tapi belum sampai wajib. Maka dia sunnah muakkad, sunnah yang sangat didorong kita ngamalkannya. Kalau tidak ngamalkan, ruginya. Gitu Bu. Jadi kalau ibadah sunnah itu tidak kita ngamalkan, ya Allah apa ruginya? Ya itu Bu. Ya, begitu mental kita itu. Kalau misalkan tinggal ibadah sunnah. Tapi kalau wajib bukan kayak itu, bukan rugi. Berdosa ya Allah, berdosa kayak gitu Bu. Gak boleh bergoyor kalau wajib. Ya Bu, wajib itu harus ya Allah berdosa ya Allah, yang pacak hilangkan itu tobat Bu. Ya, satu wajib kamu lalaikan, nah kamu tampil dengan 1000 rakaat dan sholat sunnah dan 1000 ibadah sunnah, 1.000.000 ibadah tidak tertampil. Yang pacak ngapuskannya tobatan nasuha. Kalau yang wajib itu tertinggal dengan sengaja, tobatan nasuha, bukan tobatan ya. Itu harus yang pacak ngapus. Jadi jiwa kita itu kalau untuk yang sunnah, apalagi sunnah muakkad, rugi ya Allah, ruginya berdosa ya. Tapi kita rugi. Ibaratnya kita tuh bakal dapat mobil hebat, tahu-tahu lewat, rugi kan? Nah, kayak itu. Kalau urusan dunia kita merasa beginian, mampu urusan akhirat kita merasa rugi, ya? Gitu ya Bu? Oke. Nah, itu tadi puasa Arafah. Keempat, menghidupkan malam 10 hari pertama. Hal ini sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadis bahwa 10 hari pertama Zulhijjah merupakan hari yang sangat disenangi Allah, sehingga perlu diisi dengan banyak ibadah baik di siang maupun malam harinya. Siangnya mau sholat tasbih, bagus banget ya. Sholat tasbih banyakkan, ya kan? Malamnya tahajud, ya Bu? Begitu. Karena pahalanya tuh setara dengan pahala jihad Bu. Gak galak Bu. Ini bulan mega bonus. Setelah bulan Ramadan, inilah bulan mega bonus berikutnya, ya Bu. Oke ya. Kemudian apalagi kelima, memperbanyak ya zikir seperti melafalkan tahlil, tahmid, takbir. Hal ini sebagaimana disabdakan Nabi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad berikutnya. Nah kemudian dari Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda, 10 hari pertama dalam Zulhijjah merupakan hari yang sangat diagungkan dan disenangi oleh Allah. Karenanya perbanyaklah ucapan tahlil, takbir dan tahmid. Jadi kenapa takbir, tahlil, tahmid? Cek Yati. Kalau tahmid aku cek. Ya, apa itu lafaznya apa? Tahmid. Alhamdulillah itu tahmid. Kalau tahlil cek, Holila cek, karena cek-ceknya ahli-ahli itu, ya, karena mereka tuh langsung dibimbing oleh para habib, ya. Kalau tahlil cek, tahlil, ucapan nafasnya, La ilaha illallah, itu tahlil, ya. Kalau takbir, kalau ya, Allahu Akbar. Nah maka perbanyak zikir setelah sholat ini, ya. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, ya. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sebanyaknya lagi duduk di lagi ngantri mobil di lampu merah, kok perbanyak ini? Pahala luar biasa. Jangan diremehkan, ya Bu ya. Perbanyak tahlil, tahmid dan takbir. Tapi tidak disebut tasbih. Kenapa? Ini adalah hari-hari besar. Kita nanti setelah ini akan Idul Adha. Kalau Idul Adha di dalam Islam itu lebaran haji, namanya itu Idul Akbar, hari lebaran yang besar. Cuma kita ini yang besar, no? Idul Fitri kamu terlalu kan? Tidak sudah halal sebulan penuh. Saking besarnya. Iya, ya.
Iya. Itu masalah fikih. Iya. Nanti fikir kita cari hadis. Iya. Iya. Kayaknya ini kebetulan kita udah beberapa kali kajian, banyak permintaan ya ibu-ibu, ada yang minta fikih, ada yang minta akidah ya. Tapi kalau kita mau merujuk pada silabus ya, kurikulum yang Rasul kerjakan itu kita perkuat dengan akidah. Tapi untuk mengejar ketertinggalan masalah fikih mungkin bisa kita atur nanti waktunya. Ya, yang penting saya ingin ada apa ya, di hati ibu-ibu itu memang ada keinginan untuk mengkaji Islam ini dengan sebenar-benarnya ya. Dengan sebenar, tidak ada kata terlambat, lah tuwo nak ngaji dari awal, lah tuwo, saya tidak kata ibu-ibu ya. Menuntut ilmu itu dari buaya sampai ke liang lahat, karena ilmu yang kita nggak punya juga banyak yang harus kita kejar, ini ketertinggalan kita ya, pengetahuan kita khususnya untuk ilmu akhirat ya. Insya Allah nanti untuk ke pertemuan selanjutnya nanti kita infokan ya, karena mau kita diskusikan dulu masalah materi dan teknis dan lain-lainnya. Saya rasa itu aja, mohon maaf ya Ibu kalau ada Yuk. Hai. Hai Mami. Bener. Mami Winda. Ada kamera. Taruh mana ini? Hai. Iya. Iya. Mami Vera. Mami Vera. Taruh sini bentar bang, lagi berkejikan kali. Taruh mana? Sini bang. Nah, iya. Yang alon. Yang ini tadi cendol. Ada masih ada ini? Masih. Iya. Iya. Kalau kan ibuan buat dari oh ini buat dari pempek bikin sampai mulai dari oh bikin di sini ya. Hobi buku apa ya? Tadi dia nak kesini, tapi berhubung pagi-pagi dia ngasuh cucu dulu, nggak bisa. Padahal ini tadi ikut pengajian ini, besan dia ikut juga. Jadi nggak ikut. Iya, kita kan tadi ini demo dulu pagi. Udah ya, kalau si Palestina ada.
karena aku ngajaknya pagi, dikirain dia jam 1. Jadi aku ngomong ada acara demo dulu, lagi tidak bisa. Besok kan itu kan besok. Itu besok. Ya, masalah. Biar lamanya juga ya. Besok masa kami banyak ini kan acara GM sama intensif. Kalau dia makan dulu, makan. Ada Pak oleh-oleh. Iya. Oh iya. Dikantongin bilangin mau dibawa buat itu. Bikinin di 50 bikok. 50 biji. Cek lagi ya, jangan cek ya. Iya tuh. Oh ini. Bu. Cik Yati, Ibu Safrida. Nah, untuk Yati minta diskon. Coba tadi lewat DA tadi. Salah kasih Insya Allah baliknya dari sini.
Untung sopir Medan ya Mi Vera. Hilang apa nih apa TikTok apa di mana lo? Banyak yang nonton. Gimana model gini? Kita belakangkan. Belakangkannya itu lewat mana ini? Oh iya. Iya, ini punya satu-satu. Ibu itu tadi. Itu baru dari pasok-pasok. CAT udah? Sudah. Ayu malah. Oh iya, kita lupa foto rame-rame ya. Iya, foto dulu. Tadi sholat. Jadi ya sudah, ini lapasnya. Iya. Kita foto dulu ya. Iya. Sayang.
kan lagi deket ibunya Pak Budi. mulai